Nah, sekarang kalau kita lihat ya, oke Pak, tadi kita sudah tahu konsepnya, sekarang berapa besar sih yang kita hasilkan gitu ya. Nah, kita akan ada dua data, ini data saya ambil dari World Input Output Database. Uh, ini adalah berapa besar dari digital sektor di Indonesia dalam million US dollars ya, sampai dengan 2015 itu kita hitung sekitar 30 miliar US dollar. Kemudian median content itu sekitar 6 juta US dollar ya, 1,20 juta, 1,6 juta US dollar. Lagi kalau digital sektor itu ya ada manufacturing, ada equipment, ada e-commerce di sana. Sebenarnya kalau media and content itu kebanyakan adalah publishing, kemudian apa namanya software ya di sana klasifikasinya mencangkup media and content adalah publishing dan broadcasting. Sementara kalau yang sebelah kiri, yang ini akan berupa manufacturing of ICT dan services ya. Tadi ada software, maaf saya agak rancu menjelaskan. Jadi yang ini adalah manufacturing of ICT, telekomunikasi dan software. Yang di sini adalah publishing dan broadcasting. Nah, kemudian yang ini adalah ya size and intensities ya. Tadi saya sudah jelaskan kalau dijadikan satu maka kita akan bisa membedakan dengan jelas bahwa porsi kita itu banyak didorong oleh ICT sektor gitu ya dibandingkan dengan media dan konten. Dan pertumbuhannya yang satu sekitar 16% end to end dari tahun 2000 sampai 2014, yang satu sekitar 19%. Oke. Nah, kita kemudian melihat yang tadi perbandingan Taiwan 7%, 15% misalnya, kemudian Jepang dan negara lain. Nah, kalau kita hitung lebih teliti, ya, berdasarkan data yang sama dengan negara lain, maka porsi dari Indonesia itu ternyata sekitar 3,5%. Jadi tadi kita menggunakan definisi yang sama. Artinya kenapa kita tadi keluar dengan banyak definisi, ya banyak angka, ya karena kita menggunakan berbagai macam definisi. Kalau kita menggunakan definisi yang sama, maka digital sektor di Indonesia itu sekitar 3,5%-an. Which is itu setara dengan India, setara dengan Brasil gitu ya, setara dengan beberapa negara yang disebut sebagai emerging economies. Oke. Nah, kemudian kalau kita bagi siapa saja yang dominan berpengaruh di digital sektor itu, maka kita lihat di sini ada telekomunikasi, kemudian ada yang paling besar adalah telekomunikasi, kemudian ada manufacturer of computer, itu agak drop, kemudian computer programming itu lebih kecil lagi. Nah, sementara kalau yang di media and content itu ada publishing dan motion picture. Nah, ini menarik nih, kalau kita lihat yang kiri, ini ya, ternyata bangunan besar dari digital sektor kita itu banyak dipengaruhi oleh yang warna merah, yaitu sektor telekomunikasi. Sementara manufakturnya itu jauh di bawah, kemudian software publishing, software development, computer programming, konsultansi itu masih latecomer ya, baru masuk gitu ya. Mungkin di negara lain yang lebih ICT-nya lebih intensif, itu yang biru ini lebih dominan dibandingkan dengan yang merah. Sekali lagi, kenapa kita banyak didorong oleh yang warna merah, ya karena kita masih memanfaatkan pasar kita yang besar gitu ya, tanpa belum menyentuh pada kemampuan kita untuk mengelola manufacturing sektornya ya. Tadi masih ingat di layer berapa? Layer 1 ICT ecosystem. Nah, kalau kita kemudian bandingkan Indonesia dengan negara lain ya, misalnya berapa besar dari manufacturing ICT, ya Indonesia lihat masih sangat kecil ya dibandingkan dengan negara-negara lain ya, ini value-nya. Kemudian kalau kita bandingkan di media telekomunikasi misalnya, Indonesia berada pada kisaran yang masih kecil juga dibandingkan dengan negara lain, tapi relatif ada magnitude-nya ya, relatif ada cembungnya gitu lah, berarti ada angka di sana. Jadi PR-nya masih besar sekali ya, bagaimana sektor utama dari digital sektor yaitu ICT manufacturing ini akan bisa bertumbuh dengan baik.